Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Ibu Bahasa Indonesia. Kali ini kita membahas tentang pelajaran teks LHO, yaitu tentang kebahasaan kelas 10 ya. Nah, gimana tadi sudah menjawab pertanyaan tentang teks kebahasaan lewat quizzes? Susah ya? Kalau misalnya kalian susah, nanti kita akan bahas ya materinya. Tapi sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Bermain apa? Bermain tepuk kata namanya ya. Coba ikuti ya dari rumah ya. Kalau Ibu mengatakan kata benda, tepuk 1 kali. Kalau Ibu mengatakan kata kerja, tepuk 2 kali. Kalau Ibu mengatakan kata keterangan, tepuk 3 kali. Dan kalau Ibu katakan kata sifat, jawabannya pasti. Bisa ya? Kita coba ya. 1, 2, 3. Meja, kursi. Nah, itu berarti kata benda 1 kali tepuk. Kalau Ibu katakan kata kerja, tepuknya 2 kali. Pergi, berjalan. Nah, kemudian kita ke tepukan yang ketiga, yaitu kata keterangan. Misalnya di sekolah, di rumah. Dan kata sifat, baik, berarti jawabannya pasti. Kita coba ya kombinasi semua tepuk tadi. Yang pertama nih, meja, kursi, papan tulis, di sekolah. Oke, bisa ya. Kita akan kombinasi 1 kali lagi, yaitu Ibu Santi belajar di sekolah, baik hati, pasti kayak gitu ya. Jadi kalian bisa coba untuk memulai pelajaran hari ini supaya lebih semangat lagi. Yuk kita belajar tentang kebahasaan teks LHO. Adapun di sini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks LHO. Ada apa saja ya kebahasaan di teks LHO? Mari kita simak. Nah, jadi sebelum kalian mengenal lebih jauh tentang macam-macam kebahasaan dari teks LHO, kalian harus mengetahui dulu perbedaan antara kata, frase, dan klausa dan kalimat. Ya, kalau ada yang sudah tahu bagus ya, tapi kali ini Ibu akan mengulang kembali, mengingatkan kembali. Nah, yang pertama, kata. Kata itu adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Kalau kita sering dengar ya tadi Ibu sebutkan tepuk kata juga ya. Kalau kata biasanya hanya 1 ya. Kalau ada 2 itu namanya frasa ya. Frasa adalah kelompok kata yang tidak melebihi batas fungsi. Batas fungsi itu subjek, predikat, objek, dan keterangan ya, atau pelengkap. Nah, jadi kalau frasa itu terdiri dari 2 kata atau lebih, tetapi tidak menimbulkan makna yang baru. Kalau menimbulkan makna yang baru berarti namanya bukan frasa, ungkapan atau kata majemuk. Ibu kasih contoh ya, misalnya kalau meja makan itu adalah frasa karena ada inti dan juga ada atribut ya. Kemudian kalau misalnya meja hijau itu artinya ada arti yang baru, yaitu tentang pengadilan gitu ya. Nah, itu masuknya ke ungkapan atau kata majemuk. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada klausa. Klausa ini adalah kelompok kata yang terdiri atas subjek dan predikat ya. Dan kalau klausa ini biasanya tidak diakhiri dengan tanda titik. Kalau diakhiri dengan tanda titik itu berarti kalimat, seperti itu. Dalam sebuah kalimat tentu saja ada klausa, tentu saja ada frasa ataupun tentu saja ada kata. Nah, yang terakhir yaitu kalimat. Nah, kalimat ini adalah lebih panjang biasanya ya. Kemudian tadi Ibu sebutkan diakhiri dengan tanda titik. Mari kita pelajari untuk macam-macam kebahasaan teks LHO. Nah, yang pertama kita sudah belajar tadi ya, frasa ya. Kali ini yang pertama ada frasa nominal. Frasa nominal adalah frasa kata benda. Yang kedua, frasa verbal. Kalau frasa kata ini yaitu tentang kata kerja ya, frasa kata kerja. Kemudian ada kopula atau definisi, nanti kita lihat contoh dan ciri-cirinya. Dan yang terakhir adalah deskripsi atau pengelompokan. Ya, sampai situ dulu ya. Ada 4 jenis kebahasaan teks LHO. Selanjutnya, nah, ada lagi pembentuk kata benda dan pembentuk kata kerja. Nah, di sini 2 jenis ini ada yang namanya proses afiksasi dan reduplikasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi itu adalah memberikan sebuah imbuhan, baik awalan, akhiran, sisipan, atau kombinasi keduanya, awalan dan akhiran. Sedangkan kalau reduplikasi adalah pengulangan kata, baik kata dasar maupun kata yang sudah diberi imbuhan. Itu adalah reduplikasi. Kita lanjutkan ke sini ya. Nah, yang ini ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks.
Ya, kalimat simpleks itu bisa dikatakan dengan kalimat tunggal, sedangkan kalau kompleks adalah kalimat majemuk, banyak. Selanjutnya ada tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan. Tentu saja panduannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga dari EYD itu sendiri, ada bukunya ya. Baik, kita lihat contoh-contohnya ya, yang tadi sudah Ibu uraikan 8 jenis contoh kebahasaan teks LHO. Kita lihat. Yang pertama, contoh dari frasa nominal. Artinya kalau frasa itu ada 2 kata, digabungkan menjadi sebuah kata benda. Ada contoh negara Indonesia atau bahasa Indonesia, dasar negara. Keduanya adalah katanya terdiri dari 2 dan dua-duanya kata benda. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke frasa verbal atau yang mengandung kata kerja. Di sini ada belajar dari, bermain layangan, pulang pergi. Artinya melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Paham ya untuk kedua contoh frasa verbal dan nominal ini. Kita ke yang selanjutnya, yaitu kopula atau definisi. Kalau kopula itu kalian kemarin sudah membuat teks LHO, biasanya ada kalimat yang bercirikan definisi adalah, merupakan, yaitu, yakni, ialah, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan kopula atau definisi. Yang keempat, yaitu deskripsi atau pengelompokan. Di sini di dalam sebuah kalimat atau paragraf pasti ada kata-kata terbagi, terdiri, termasuk, seperti itu. Nah, ini adalah termasuk pada deskripsi atau pengelompokan. Sudah paham? Kita lanjutkan ke selanjutnya ya. Nah, ada pembentukan kata benda dan pembentukan kata kerja yang tadi Ibu terangkan. Contohnya, ini ada peternakan, pelajaran, kesehatan, minuman. Nah, ini adalah pembentukan kata benda berdasarkan dari kata dasarnya. Kita tahu bahwa ternak, kemudian ajar, sehat, minum, itu semuanya kata dasar. Diberi imbuhan ya, diafiksasi. Nah, kemudian semuanya itu adalah bisa menjadi sebuah kata benda seperti itu. Nah, kecuali misalnya Ibu kasih contoh minuman. Minuman itu kata dasarnya dari kata minum. Minum itu kata kerja atau kata benda ya? Ya, kata kerja. Kalau diberi imbuhan, minuman jadi kata benda. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pembentukan kata kerja. Nah, kata kerja ini ada yang bentuk dasar, ada juga yang diberi imbuhan. Ibu kasih tahu kalau ada ciri-ciri me, ber, di, ter ya. Nah, di sini contohnya berjalan, membaca, berangkat, terjatuh, diangkat. Ini sudah pasti contoh dari kata kerja. Ya, dibentuk oleh proses afiksasi atau diberikan imbuhan. Nah, bagaimana Bu kalau reduplikasi? Ya tinggal diulang aja gitu ya, tinggal diulang saja, bisa berupa kata benda ataupun kata kerja, seperti itu. Kita lanjut ya, yaitu ke kalimat simpleks dan juga kompleks. Kalimat simpleks di sini yaitu kalimat yang bisa terdiri dari subjek dan predikatnya masing-masing satu atau disebut juga dengan kalimat tunggal. Lihat contohnya, mereka kehausan, mereka subjek, kehausan adalah predikat, diakhiri dengan tanda titik. Itu sudah cukup mewakili dengan satu kalimat atau termasuk pada simpleks. Sedangkan yang kedua yaitu kalimat kompleks atau majemuk. Di sini ciri-cirinya harus ada konjungsi. Ya, jenis-jenis konjungsi itu banyak, nanti kita akan pelajari. Tapi di sini contohnya ada konjungsi sejak dan juga karena. Coba lihat. Sejak tadi siswa sudah kehausan karena berolahraga sejak pukul 8. Nah, itu berarti ada 2 konjungsi di situ dan artinya termasuk pada kalimat kompleks ya, lebih rumit, lebih susah, lebih panjang dibanding dengan kalimat simpleks. Kemudian yang terakhir yaitu adalah EYD. Dalam membuat teks LHO harus memperhatikan tentang EYD atau ejaan yang disempurnakannya, baik dari segi tulisannya ya, tulisannya tidak boleh salah, penggunaan tanda titik atau koma seperti itu. Huruf kapital misalnya, imbuhan. Nah, ini biasanya kalian sering keliru, misalnya di samping itu harusnya dipisah bukan digabung ya. Misalnya diletakkan, diletakkan itu harusnya digabung, jangan sampai di spasi letakkan, itu salah. Itu karena awalan bukan kata depan, seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, kalau sudah itu untuk contoh-contoh dari kebahasaan teks LHO ya. Insya Allah sudah paham ya. Kalau misalnya belum paham, mari kita aplikasikan. Ibu akan memberikan sebuah contoh dari
paragraf teks LHO yang terdiri dari 3 struktur, kemudian kalian analisis kebahasaannya, ataupun kalian bisa mencoba untuk mengembangkan lagi contoh-contohnya melalui video yang Ibu akan share ke YouTube Ibu ataupun di Moodle kalian. Nah, di situ nanti ada latihan tentang contoh-contoh dari teks LHO kebahasaan, ya. Oke. Itu saja dari Ibu, cukup sekian. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada sedikit pantun, tapi maaf ya kalau misalnya salah-salah nih. Oke, lebih baik belajar observasi dibanding dengan belajar kalkulus. Kalau mau berkreasi, belajarnya yang serius. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.